Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Damaris Uka dari kelas B Prodi Teologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan PUEBI. Dalam PUEBI ini ada 5 yang kita ketahui, yaitu yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga penulisan angka atau bilangan, yang keempat pemakaian tanda baca, yang kelima penulisan unsur serapan. Dari kelima pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, saya memilih bagian yang keempat, yaitu pemakaian tanda baca. Dari pemakaian tanda baca, saya memilih 3 bagian, yaitu tanda titik 2, tanda tanya, tanda garis miring. Tanda titik 2, fungsi 1 dari tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, hanya 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan titik 2, hidup atau mati. Fungsi yang kedua, tanda titik 2, tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Fungsi ketiga tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua titik 2, sekretaris titik 2, bendahara titik 2. Fungsi yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu titik 2, jangan lupa letakkan baik-baik. Fungsi yang kelima, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama toko dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Harrison 115 nomor 15 2015.215, Matius 2.2 ayat 1 sampai 3, dari pemburu keterapeutik titik 2 antologi cerpen Nusantara, pedoman umum pembentukan istilah Jakarta titik 2 pusat bahasa. Kita masuk ke tanda tanya. Fungsi pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanda tanya. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Tanda tanya. Jam berapa kita masuk kuliah? Tanda tanya. Fungsi kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, di Indonesia terdapat 740 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah. Kita masuk di tanda ketiga, yaitu tanda garis miring. Fungsi pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contohnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013, Jalan Kramat 3 garis miring 10, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Fungsi kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa garis miring mahasiswi. Yang kedua, dikirimkan lewat laut garis miring darat. Yang ketiga, buku garis miring majalah. Yang keempat, harganya 1.500 garis miring lembar. Fungsi yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Ustik
karya Verhaar dicetak beberapa kali. Yang kedua, dia sedang menyelesaikan garis miring H, garis miring utangnya di bank. Sekian dari penjelasan saya tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selamat siang dan terima kasih.